Performa Manchester United terus merosot dari musim ke musim. Mereka gagal menunjukkan diri sebagai klub terkuat di Premier League. Para pendukung menuduh kalau kemunduran The Red Devils disebabkan oleh pemilik klub dan manajemen yang buruk. Mereka bahkan menuntut keluarga Glazer untuk menjual setan merah. Cetak Gol edisi kali ini coba membahas cerita di balik semboyan Love United Hate Glazer. Manchester United punya hubungan yang tidak baik antara pendukung dan pemiliknya. Para pendukung menuntut keluarga Glazer untuk mundur dari kepemilikan karena dinilai tidak becus menangani skuad The Red Devils. Mereka juga dinilai lebih mementingkan urusan komersial daripada kemajuan klub. Semuanya tentang uang, dan uang. Sementara di sisi keluarga Glazer, mereka terkesan acuh dan tidak peduli. Cetak Gol akan mengulas kenapa pendukung Manchester United begitu membenci keluarga Glazer ini. Pelit belanja pemain. Glazer sudah memegang klub selama 15 tahun, namun pembelian pemain bagus bisa dihitung dengan jari. Dalam 8 musim setelah Glazer jadi pemilik, Manchester United hanya mengucurkan dana sebesar 158 juta pounds atau 3 triliun rupiah. Itu berarti The Red Devils hanya mengeluarkan sekitar 19 juta pound sterling per musimnya. Saat Manchester City membangun skuad dengan mendatangkan pemain-pemain bintang, MU justru memboyong pemain yang seadanya. Saat The Citizen merekrut bomber bintang Sergio Aguero, Manchester United justru merekrut Ashley Young. Kalau pelatih menginginkan gelandang tengah dengan harga 50 juta pounds, maka klub akan mencari pemain alternatif seharga 30 juta pound sterling. Di sisi lain, Manchester City tidak pernah segan mengucurkan dana besar untuk mendatangkan target utamanya. Untungnya, dulu masih ada Sir Alex Ferguson yang cerdik dalam menemukan bakat dan membesarkannya. Tapi semenjak Sir Alex pergi, MU jadi hancur-hancuran. Urusan transfer dan kontrak pemain MU dipegang penuh oleh Ed Woodward. Mantan akuntan dan pekerja bank ini merupakan tangan kanan dari keluarga Glazer. Ia menjabat sebagai wakil ketua klub namun tidak punya pengetahuan tentang sepak bola. Ia hanya mencari pemain yang lebih murah dari target utamanya. Woodward juga kerap memperpanjang kontrak pemain yang seharusnya dijual hanya karena gajinya lebih murah. Hal ini diakui oleh mantan pelatih Manchester United, Louis van Gaal. Dalam wawancaranya dengan Guardian, Van Gaal menyampaikan rasa kecewanya kepada manajemen Manchester United. Ia mengatakan pemain yang didatangkan tidak pernah mendapatkan persetujuannya. Semua yang dibeli merupakan keputusan Woodward. Gagal beli pemain. Di bawah kendali Woodward, Manchester United kerap terhambat dalam mendatangkan pemain incarannya. Mantan pelatih The Red Devils, David Moyes, pernah mengatakan kekecewaannya soal ini. Woodward yang gagal memenuhi janjinya mendatangkan pemain yang diinginkan. Tidak hanya David Moyes, Louis van Gaal dan Jose Mourinho juga merasakan hal yang sama. Manchester United memang mengucurkan dana hingga 500 juta pounds atau 8,8 triliun rupiah. Namun para pemain yang datang tidak sesuai dengan kemauan mereka. Ketiganya juga selalu depresi karena melihat Woodward yang selalu gagal mendatangkan pemain incaran mereka. Hal ini menjadikan Woodward sebagai tangan kanan Glazer begitu dibenci oleh fans Manchester United. Di era Mourinho, pelatih asal Portugal itu sadar kalau pertahanan MU sangat rapuh. Dengan begitu, MU berencana mendatangkan 2 bek tengah sekaligus. The Special One mendatangkan Toby Alderweireld dan Harry Maguire. Saat itu, Manchester United menyodorkan 40 juta pounds untuk Toby Alderweireld. Namun, Tottenham Hotspur menolak penawaran tersebut. Kemudian Red Devils juga mengajukan penawaran yang rendah ke Leicester City untuk memboyong Harry Maguire. Namun lagi-lagi Woodward mendapatkan penolakan. Akhirnya performa Manchester United terpuruk dan berujung oleh pemecatan Mourinho di tahun 2018. Setelah hengkangnya Mourinho, The Red Devils justru baru mendatangkan Maguire. Mereka mendatangkannya dengan mahar fantastis mencapai 80 juta pound sterling atau 1,4 triliun rupiah.
Kemudian Manchester United juga gagal mendapatkan Erling Haaland pada jendela transfer musim dingin 2020 lalu. Padahal mereka membutuhkan pengganti dari Romelu Lukaku yang hengkang ke Inter Milan. Solskjaer menganggap Erling Haaland begitu ideal untuk lini depan Manchester United. Solskjaer bahkan sampai terbang ke Norwegia untuk langsung menemui Haaland. Solskjaer memohon kepada mantan anak asuhnya di Malmo tersebut untuk menolak klub lain dan bergabung dengan Manchester United. Namun lagi-lagi Ed Woodward menolak untuk menuruti tuntutan agen Haaland. Dengan begitu, Manchester United melewatkan kesempatan untuk mendapatkan salah satu bomber yang paling produktif di Eropa saat ini. Selain Toby Alderweireld dan Erling Haaland, masih ada nama-nama bintang lain yang gagal didatangkan di setiap masanya, seperti Cesc Fabregas, Toni Kroos, hingga Thiago Alcantara. Bandingkan dengan pembelian pemain sebelum era Glazer seperti Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo. Keduanya sukses mengantarkan Manchester United ke puncak penampilan tertinggi. Mendatangkan pemain gagal. Dalam 10 tahun terakhir, Manchester United banyak sekali mendatangkan pemain yang gagal bersinar. Hal ini terjadi karena buruknya manajemen Red Devils yang berperan dalam jual beli pemain. Ada Radamel Falcao yang didatangkan setelah cedera lutut yang serius, Memphis Depay hingga Alexis Sanchez yang menerima gaji paling besar namun terus tampil buruk. Selain itu, masih ada nama-nama lain seperti Angel Di Maria, Bastian Schweinsteiger, Bebe, Nick Powell, Morgan Schneiderlin, hingga Mame Biram Diouf. Semuanya gagal memukau publik Old Trafford. Mungkin hanya Bruno Fernandes yang bisa dibilang sebagai pembelian yang benar-benar luar biasa. Menumpuk utang Manchester United. Pada tahun 2005, keluarga Glazer membeli Manchester United dan meninggalkan utang sebesar 540 juta pounds atau 10 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 kemarin, utang The Red Devils hanya berkurang sedikit, menjadi 496 juta pounds atau 8 triliun rupiah. Itu berarti dalam 14 tahun terakhir, hutangnya hanya berkurang 44 juta pounds atau 823 miliar rupiah saja. Kas Manchester United terus berkurang untuk membayar bunga hutang saja. Untuk bunganya saja, The Red Devils sudah kehilangan sebesar 768 juta pounds atau 14 triliun rupiah. Pada tahun 2010, hutang Manchester United pernah mencapai 700 juta pounds atau 13 triliun rupiah. Hutang tersebut membuat klub berada di ambang kehancuran. 2 tahun setelahnya, keluarga Glazer juga menjual saham ke bursa saham New York. Penjualan yang dilakukan dalam rentang 2012 hingga 2017 itu menghasilkan 452 juta pounds atau 8 triliun rupiah. Namun, uang tersebut seperti menghilang begitu saja. Kalau di total-total, Glazer sudah menguras 1,8 miliar pounds atau 32 triliun rupiah dari tubuh Manchester United. Angka yang begitu besar mengingat ia hanya mengucurkan 200 juta pounds ketika membeli Manchester United. Kalau keadaan ini terus berlangsung, Manchester United butuh waktu yang lama untuk kembali merajai sepak bola Inggris. Namun bukan mustahil juga kalau setan merah terus merosot hingga bukan lagi menjadi klub raksasa di sepak bola Inggris.